guys, assalamualaikum. Akhirnya gue udah sampai ini di gara-gara kopi. Bisa dibilang ini kafe tempat anak-anak nongkrongnya Binjai. Malah orang dari luar kota itu kalau ke Binjai nggak ke GGK belum lengkap. Nah ini kita udah ketemu langsung nih sama ownernya Arif. Fauzi Pratama. Oke, gimana Arif? Sehat? Alhamdulillah Ya. Alhamdulillah. Kesibukan? Sibukan kayak gini, sibuk kayak gini lah. Roasting. Sibuk ya. Baru mulai ada kegiatan baru lah, mulai ngerosting sekarang, roasting sendiri. Hobi apa sebenarnya? Hobi apa? Main basket lah. Main basket, tapi ku tengok itu banyak sepeda itu di luar. Sepedanya keren-keren loh. Oh, sepeda sesekali. Cari keringat. Sama perempuan? Perempuan enggak? Bisa diceritain kenapa lu suka kopi? Itu dulu deh gue tanya nih awalnya deh. Kenapa suka kopi? Hmm. Apa ya? Aku jawab agak realistis aja nih. Awalnya karena kebutuhan kan, maksudnya ekonomi udah pasti tuh. Satu lagi, pada saat itu emang itu yang aku pelajarin. Jadi bener-bener niat banget tuh ngerjain kopi, karena kenapa ya? Bingung juga aku mau ngerjain. Sebentar. apa. Jadi sebelumnya lu dari awal memang berkecimpung di kopi atau Nggak, perjalanannya gimana nih gitu? Pengennya di butik. Pengennya aku pengen buat butik cowok. Jadi khusus pakaian cowok yang kita branding sendiri, terus kita apa ya? Ya desain sendiri, semuanya serba sendiri lah. Nah, pengennya tuh kayak gitu, fokus di butik cowok. Karena sebelumnya juga kerjanya gitu kan, kayak Sebelumnya kerja di mana? di Hugo Boss. Ya, Hugo Boss mana itu? Hugo Boss di Bali lah. Oh, jadi sebelumnya lu bukan di Binjai gitu. Bukan, kita Jadi, merantau. merantau Aku ke? sempat merantau ke Bali tuh sekitar kurang lebih 5 tahun. Terus 5 kerjanya tahun? tuh di butik. Terakhir itu 2 atau 3 tahun terakhir itu di butik di Hugo Boss. Udah awalnya kayak gitu tuh, pengennya tuh kayak butik nih oke nih, karena udah kadung aku pelajarin kan model detailnya kayak gimana, terus cowok tuh bagusnya kayak gimana, pakai pakaian yang seperti apa gitu. Tapi setelah mempelajarin, nyerah di tengah jalan, mulai stuck lagi nih. Kira-kira apa lagi nih yang bisa ngasih cuan gitu. Nah, setiap libur nongkrong di tempat teman yang punya coffee shop Di Bali. ya. Nah itu tuh awalnya, jadi sempet ngobrol ke si yang punya untuk belajar lah di tempat dia, tapi buat mocktail bukan buat kopi. Oh itu. Buat mocktail dulu. Tapi aku nggak usah dibayar nih, aku belajar lah di sini, aku kerja tapi aku nggak usah dibayar, nggak apa-apa, yang penting aku dikasih tahu nih cara buat mocktail itu kayak gimana gitu. Nah itu tuh awalnya, si ownernya bilang aku kasih gratis, nggak usah sampai kerja, nggak usah kayak gimana, nggak usah ngebantuin kita juga, tapi ada syaratnya untuk belajar sama aku katanya. Nah, syaratnya cuma minum kopi, karena dia tahu tuh aku nggak suka minum kopi sama sekali. tuh awalnya tuh kayak gitu, aku iyain, terus dia buatin kopi dah buat aku. Jadi dari satu daerah kopi di Indonesia itu dibuat pakai 3 metode pada saat itu. Dari 3 metode tadi, setiap metode bisa ngasilin kopi yang beda-beda rasanya. Dengan kopi yang sama? Dengan kopi yang sama. Dari situ tuh otakku main kan. Ini dari satu daerah aja bisa ngasilin rasa yang beda-beda nih setiap metode. Sementara di Indonesia banyak kan, banyak kopi lah. Kalau dari satu daerah aja bisa ngasilin tiga karakter yang beda, gimana kalau misalnya aku ngulik semua kopi yang ada di Indonesia, belum lagi di luar kan kayak gitu, maksudnya di luar negeri. Dari situ tuh mulainya suka kopi tuh kayak gitu. Awalnya gara-gara Ini pasti cuan nih kayak gitu. Gara-gara nyobain buat mocktail, tapi sama ownernya harus nyobain kopi. Ya gitu harus kan? belajar kopi. Nah, dari nyobain itu kenapa tiba-tiba lu tertarik untuk buka, ya bisa dibilang kafe lah ini ya? Kalau buka belum kepikiran pada saat itu, cuman apa ya, makin lama makin keenaan lah,
keenaan. Oh ini asik nih kayak ini ngerjain ini. Oh kalau buat kopi kayak gini nih cara seduhnya kayak gini tuh beda lagi dia. Kalau cara seduhnya kayak gini tuh beda lagi. Kalau kopinya diginiin itu beda lagi rasanya gitu-gitu. Itu lu kembanginnya di mana? Apa di Itu masih di Bali. Di tempat yang sama? Iya di tempat yang sama, di tempat teman aku itu. Semuanya serba belajar di situ lah. Berapa lama itu? Kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Kurang lebih. 4 sampai 6 bulan. Tapi intens ya. Rutin aku. Rutin karena memang udah diniatkan lah. Akhirnya nabung, ngetrip Ngetrip itu apa? muter-muter lah, Oh. jalan-jalan singgah-singgah ke kopi shop lain. Di Bali semua. Itu masih di Bali. Awalnya tuh kayak gitu, masih di Bali dulu, muter-muter di kopi shop yang ada di Bali. Terus cari tahu sih, cari tahunya lebih kayak ini kalau di kopi shop ini nih kayak gimana sih mereka gitu. Kalau di tempat yang kayak gini kayak gimana sih mereka, atau apa aja sih yang mereka jual, yang mereka serve tuh apa aja, yang mereka sajikan ke customer tuh apa aja. Sekalian ngecek traffic juga. Seberapa besar sih orang yang suka sama seduhan-seduhan manual brew kayak gini. Itu awalnya. Nah, kalau di Bali sendiri pada saat itu udah oke lah. Kalau aku bilang udah oke. 2016 itu udah pada oke karena mindsetnya anak-anak Bali atau orang-orang di Bali sana nongkrong itu masih alkohol ringan lah. Ya. Masih Bali. kayak gitu lumrah kan. Nah, tapi itu udah mulai bergeser lah. Jadi aku ngedengerin orang-orang di sekitar tuh kayak nongkrong yuk. Gimana? Nongkrong kopi lah. Walaupun gitu nyampe di kopi shopnya yang dipesan bukan kopi, tapi udah mulai bergeser tuh pelan-pelan gitu. Kayak ini prospek bagus nih gitu. Itu yang aku pikirin. Untuk kategori Bali aja udah mulai seperti itu gitu. Aku keluar dari Bali itu 2016 akhir sudah mulai banyak kopi shop baru yang mulai Bermunculan. mulai munculan di Bali. Aku mikir akhirnya nggak ada salahnya juga kalau aku pulang bawa ilmu ini gitu. Pulang ke kampung halaman lah. Oh gitu. Pulang merantau. Ya kayaknya sih sebenarnya sama aja kalau kita buka di sana juga karena udah ramai ya kan. Ya. Cuma itu tadi lebih ke etika sih. Jadi kayak aku belajar di Bali nih sama teman-teman yang ada di Bali, terus mungkin kalau aku ngebukainya di sana rada kurang enak lah kalau misalnya aku buka di sana. Toh juga circle-nya masih itu aja, belum bisa ngembangin pasar juga. Satu lagi aku juga orang kategori orang baru kan, pendatang. Tapi di satu sisi juga pengennya ada nih hal yang aku bawa pulang setelah aku merantau kan kayak gitu. Ngebangun kota sendiri lah intinya. Sama sih kalau aku jadi kau juga, menurutku sih filosofinya lebih baik kita menjadi orang besar di tempat kecil daripada orang kecil di tempat yang besar. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Iya kan? Punya pemikiran kayak gitulah. Jadi aku tahu nih kotaku kecil gitu. Terus apa-apa serba susah. Ya udah gimana sih? Apa sih kira-kira yang bisa aku bawa nih pulang dan aku buat dan aku besarin lah kota ini gitu. Itu sih. Mikirnya kayak gitulah. Ada sempat mikir kayak gitu. Ada cerita unik dari si Arif ini. Tadi kan dia bilang dia balik ke kampungnya ke Binjai. Nah, dia ini balik dari Bali ke Binjai. Dia riding dengan motor NMAX-nya. Itu gokil tau gak? Jalan dari darat pakai motor dari Bali ke Binjai. Itu bisa lu ceritain nggak gimana? Nah, kenapa tiba-tiba lu mikirnya kan lebih simpel kayaknya, lu beli tiket pesawat dah, pulang terbang selesai kan gitu. Tapi itu kalau kalau ngerading dari Bali ngerading Bali itu dari Bali sampai Jakarta aja. Ya intinya Pulau Jawa berarti kan. Ya, Pulau Jawa ya. Itu kan. Ya pertama seru-seruan, terus karena emang waktu ngecek tabungan ternyata kayaknya bisa nih dihabisin buat jalan-jalan. Sekalian ngetrip kopi juga. Resign sampai mulai jalan, sampai start mulai jalan itu ada sekitar
4 sampai 5 bulan lah. Jadi mulai kepikiran untuk ngebuka bisnis ini, bukan bisnis lah, maksudnya mulai ngebuka punya pemikiran untuk memulai belajar serius. Itu aku langsung cut di tempat kerja. Berapa lama lo kerja di Hugo Boss? Kurang lebih 2 atau 3 lah, 2 atau 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lo berhenti sambil memikirkan tadi ya, 4 atau 5 bulan untuk membuka coffee shop ini ya. Belajar lebih serius lagi lah, karena udah nggak punya kegiatan di luar itu kan. Terus ngetrip kopi di Bali. Wah, akhirnya nengok tabungan masih kira-kira cukup nih buat jalan-jalan sampai ke Jakarta lah. Ya udah, setting semua segala macem, kosan ditinggal, barang-barang semua segala macam dijual. Udah mulai jalan dari Bali, nyebrang dulu ke Banyuwangi. Jadi tiap daerah, tiap kota itu paling sebentar itu 2 hari lah. Berarti tiap kota lu singgahin gitu? Ya, tiap kota singgah, terus cari kopi shopnya, samperin. Kalau memang lagi hoki ngobrol sama ownernya, kalau enggak ya udah cuma sekedar ngopi doang, habis itu cabut lagi, pindah kayak gitu. Lu sempat ngitung nggak dari Bali ke Jakarta itu berapa kota yang lu berhentiin? Itu dari Bali ke Banyuwangi. Banyuwangi stop. Banyuwangi stop. Terus Jember sempat sebentar. Kayaknya Jember 1 harian ya. Jember. Sekalian silaturahmi sama teman-teman di sana kan. Jember ada, bentar, terus Malang. Di Malang yang lama. Berapa lama tuh? Hampir 2 minggu. Karena ada sepupu di situ. Dan ada lainnya gitu ya. Nah, jadi ada sepupu di situ tuh. Tempat tinggal kan gratis jadinya. Oh, jadi hemat kos kan. Itu yang ngebuat jadi lama, iya. Bukan karena ada something ya. Enggak. Dari di Malang. Nah, stay di Malang 2 minggu itu sempat ke Surabaya 2 hari, balik lagi ke Malang, terus ke Batu, balik lagi ke Malang. 2 minggu di Malang, berangkat lagi tuh, tapi singgah ke Batu lagi. Itu kalau nggak salah dari Malang ke Solo. Solo. Okay. Ke Solo ada sekitar 2 atau 3 hari kalau nggak salah, aku lupa. Dari Solo ke Jogja kalau nggak salah. Jogja. Semarang aku nggak masukin Semarang. Pokoknya dari Solo ke Jogja itu ada sekitar seminggu apa 8 hari gitu. Oh, di Jogja ya. Nah, Jogja pokoknya yang paling ngabisin banyak duit itu di Jogja. Kenapa gitu? Tapi di Jogja kan hotel. Soalnya karena di hotel ya, kenapa di hotel. Terus karena seingat gue Jogja itu murah-murah tuh. Kalau makanan ya murah. Kalau di Jawa masih murah lah. Jawa Timur murah banget. Kalau Jawa Timur murah banget. Terus sama, berarti kopi shop juga yang lu jumpai di sana gitu ya? Nggak ada tempat-tempat tempat wisata lah kalau orang bilang, nggak pernah. Oh, nggak ada kesana. Tujuannya emang tempat kopi shop. Dari Jogja? Dari Jogja, Purwokerto kayak 2 hari. Purwokerto 2 hari. Kopi shop juga. Terus baru ke Bandung. Bandung sebenarnya di Cimahi sih sebenarnya. Karena ada temen yang di Cimahi. Ya masih Bandung sih. Iya, masih Bandung kan. Nah, cari kos-kosan tuh di Bandung. Di Bandung lama juga, ada sekitar 12 hari di Bandung. Adem kan ya? Adem. Mutar-mutar Bandung, tahu Bandung kayak gimana. Terus dari Bandung ke Jakarta 3 hari. Berarti total 9 kota ya? Hampir 1,5 bulan. 1,5 bulan. Hampir 5 mingguan lah. Berarti dari Jakarta lo baru naik pesawat? Ya. Motor dipaketin gitu? Motor dia paketin. Oke. Akhirnya baru sampai Binjai. Itu lu berapa lama di Binjai baru buka atau gimana? Apa lu nyampe langsung buka apa gimana? Binjai pulang ada sekitar 2 bulanan nggak ya? Karena gitu pulang. Sounding dulu ya? Ya gitu nggak, gitu pulang survei tempat lah. Atau cek di Binjai itu kira-kira mindsetnya udah ke situ belum sih? Ke kopi-kopi yang kayak gini gitu. Jadi sebenarnya perkopian yang sekarang itu udah masuk di fase ketiga kalau aku bilang. Bukan aku bilang sih. Kalau orang kopi bilang tuh kayak gitu. Jadi kalau fase pertama itu tahun berapa? Apanya? Yang lo bilang tadi fase ketiga itu dan mulai lo fase mau buka gitu.
enggak lah, mulai fase ketiga di beberapa tahun belakangan ini lah. Soalnya fase pertama itu aku jelasin lah. Fase pertama itu kopi-kopi saset itu fase pertama. Terus fase kedua itu orang-orang yang minum kopi tapi yang di roasting gelap. Kopi-kopi hitam yang gelap banget itu. Nah, kayak gitu itu fase kedua. Nah, ini fase ketiga. Fase ketiga itu yang kayak roastingannya tidak begitu gelap, tidak sampai gelap, tapi bisa diseduh manual, disaring, pakai metode-metode yang sekarang ini muncul lah. Itu fase ketiga. Nah, ternyata rada berat awalnya tuh. Pulang ke Binjai tuh, setelah aku ngecek orang-orangnya di sini lah, itu banyak yang belum tahu. Nah, aku rasa itu rada berat. 2016 Itu ya? udah masuk 2017 tapi awal 2017 bulan-bulan 1 Ya sih, kalau tahun segitu memang benar. masih pada bingung lah orang-orang yang ini kopi apa nih kok kayak teh gitu. Pada kaget ya. Iya, pada kayak pasti. Nah, akhirnya kita edukasi pelan-pelan edukasi. Aku rasa ada sekitar setahunan di awal itu benar-benar edukasi lah. Capeknya luar biasa, cuman aku nikmatin lah prosesnya, aku nikmatin. Senang juga ngelewatin itu semua gitu. Dan lo buat lah di awal bulan 2017 itu ya. Ya, aku start 2017. Nah, kenapa namanya GGK? Kenapa namanya gara-gara kopi? Karena menurut gua unik. Apa ini gua nyangkanya nih ya? Apa karena dia lama di Bali kan? Biar sama GWK sama GGK gitu. Itu sih gua mikirnya ke situ sih. Gara-gara Mikirnya ke situ. Coba jelasin. Apa ya? Kayak tadi tuh di awal kan aku bilang kebanyakan kalau masyarakat, bukan masyarakat lah, orang-orang Bali lah, atau kita yang liburan ke Bali tuh udah minum air putih ini udah males karena bir lebih banyak dibandingin aqua di sana. Jadi awalnya kayak gitu tuh, lebih suka corona. Tapi corona bukan virus ya, corona yang San Miguel itu udah pasti tuh. Apalagi ya, kalau bir lah udah biasa lah, hampir tiap sore. Nah, itu berubah tuh, maksudnya itu habit yang itu tuh langsung berhenti, langsung udahlah nggak usah alkohol lagi lah, kopi aja, fokus di kopi aja gitu. Karena emang pengaruh juga lidah kan. Terus banyak teman juga, akhirnya banyak teman tuh, gara-gara itu banyak teman. Karena kita ke tempat-tempat yang kita kunjungin, kopi shop yang kita kunjungin tuh ngobrolnya jadi enak banget tuh. Udah macem kenalnya beberapa tahun gitu kalau udah ngobrol tentang kopi ya. Oke. Oh ya itu. Apa ya? Makin banyak temen lah. Terus, ya itulah ngetrip Bali Jawa juga ya gara-gara kopi ya, gitu-gitu. Jadi itu intinya. Ya, Yang gua tangkep sih ya, gara-gara kopi itu sebenarnya dia mau memindahkan dari alkohol edik. Bagaimana caranya? Seperti itu ya berarti ya. ada lah Jadi, di situ ada. Gara-gara kopi dia bisa lepas dari alkohol, itu mungkin maksudnya, mungkin yang gua tangkep ya. Gara-gara kopi dia punya banyak teman gitu. Gara-gara kopi dia jadi mengunjungi banyak tempat. Nah, kita juga kan kenal gara-gara Ya kopi. bener juga sih. Dia sempat dulu waktu awal-awal mau buka, dia sempat sharing-sharing ke kita gitu. Kebetulan gue juga pada tahun itu gue juga berada di Binjai, udah nggak di Jakarta lagi gitu. Cuman beda bisnis, gue di bisnis handphone kemarin itu, sempat sharing. Kayak kita kenal gitu. Dan gue sukanya dengan Arif ini, dia terima semua masukan orang siapapun itu. Dia nggak peduli dia dari apa, dia terima dulu nih. Tapi belum tentu semua dikerjakan. Terima aja dulu ya kan. Harus disaring lah. Kalau yang ngebangun pasti kita ini ya, pasti kita ya respect lah sama orang-orang yang ngasih masukan gitu. Apalagi kalau masukan dia yang ngebangun. Tapi kalau yang nggak ngebangun ya udah iyain aja. Kalau kritik masih terima nggak? Masih lah pasti. Tapi lu kerjain nggak gitu? Karena kan kritik nih kurang ini nih. Ya aku pikirin lagi. Oh gitu. Aku pikirin lagi pasti.
Tetap dengan idealis ya kalau berarti ya. kira-kira dikritik tapi dia nggak mikirin budgetnya, yang mikirin budgetnya kan kita tuh. Ah udahlah nanti aja lah itu gitu gitu. Eh, Sekarang gue tanya, apa sih ciri khas gara-gara kopi ini dari Apa? warung lo? Nggak ada. Kalau aku bilang sih nggak ada ciri khas. Jadi kayak aku sampai Karena sekarang menurut gue nih, sorry ya, karena menurut gue di GGK ini untuk Binjai Medan dan sekitarnya cukup terkenal loh. Cukup terkenal. Ya, alhamdulillah. Malah yang nongkrong-nongkrong itu bisa dibilang anak hitsnya Binjai Medan. nggak. Termasuk siapa YouTuber Mak Biti juga di sini, Indra Jagel juga di sini, banyak deh. Apa kayak gini, Pada Pak? nongkrongnya di sini gitu. Kalau orang yang pengen serius ngopi, ya dia pasti cari tahu kan, di mana sih ngopi yang bisa serius gitu. Tapi kan nggak harus di Binjai. Ya enggak. Tapi kalau misalnya orang-orang yang di Binjai ya udah pasti bisa mikir kayak gitulah. Makanya gue bilang kalau udah ke Binjai itu pasti GGK kan nomor satu muncul untuk kopi shop menurut Warung kopi. sepengetahuan gue, dan gue lihat juga banyak yang menilai seperti itu sih. Lebih ke warung kopi ya, jangan kopi shop. Kopi shop itu terlalu Ini hype tipe brand. orang yang merendah untuk meninggi. Itu gak boleh juga, sombong gitu. Jadi itu tadi berarti pasti ada dong ciri khas lo, atau mulai nggak dibilang dari produk atau apa atau service apa? Mungkin orang mikirnya udah aneh aja. Apa sih? Kenapa sih gara-gara kopi namanya? Gitu. Itu kan pasti nimbulin mindset ke orang-orang kan. Kenapa sih harus gara-gara kopi? Apa sih namanya gara-gara Gara-gara kopi? judul ya. Pasti tuh. Dari itu aja kan orang udah pasti tanya-tanya. Kenapa sih namanya gara-gara kopi? Ya, berharap aja dari situ aja Bener orang sih, bener. karena tanya nih udah coba mainlah ke sana gitu. Basicnya sama aja kan, sama aja tetap jual kopi. Kalau aku di sini sebenarnya pengennya fokus di manual brew, cuman nggak bisa, belum bisa lah. Orang-orang di sini sampai sekarang juga belum bisa menerima yang gimana. Ya udah, ada kopi es kopian. Kalau untuk seputaran warung kopi, dia biasa bahasanya warung kopi. Warung kopi di banyak ratusan udah sekarang. Dan yang unik dari warung kopi dia tidak menyediakan layanan wifi. Beda dengan warung kopi yang lain. Karena kita perhatikan warung kopi itu harus ada wifi biar orang mau nongkrong gitu kan, biar lama di sana. Tapi dia nggak mau, malah ada teman yang nyuruh, "Rep, lo pasang wifi dong." Dia nggak mau gitu. Apa alasannya? Ya ada, biar pengen enak ngobrol aja. Oh gitu. Itu- Jadi orang benar-benar ngopi kemarin. Itu alibinya itu. Budget gitu. Budgetnya enggak lah sebenarnya, cuman ya kalau niatnya sih yang pengen ya udah ngopi ngobrol kita. Berarti kita nggak pegang gadget ya. Nggak usah. Bener-bener ngobrol Iya, sama teman gitu. Ya kalau emang kopinya enak dinikmatin kopinya. Kalau ada teman ya ngobrol sama teman sambil ngopi lah daripada gadgetan kan. Karena memang banyak gue lihat sih kalau kita nongkrong di satu warung kopi atau di coffee shop itu pada megang gadget semua, kita nggak fokus ngobrol akhirnya. Dan itu beda di sini. Kalau nggak percaya lu coba duduk kemari lo lihat dah. Karena orang pada kalau ada warung kopi itu ya banyak istilah yang ngopinya segelas duduknya berjam-jam, itu karena pakai wifi. Apa lu menghindari orang seperti itu? Enggak. Bukan ngopi berjam-jam lah malah. Ngeteh bener-bener. Ngeteh bener-bener. Oke, pertanyaan terakhir nih. Nah, lu udah berapa lama ya? Ini kita baru masuk 2 tahunan. Masuk 3 tahunan kemarin. 3 tahun. Bulan 2 kemarin tuh kita 3 tahunan. Sepanjang perjalanan lo, apa sih kesulitan lo saat lo ngebangun itu pertama? Pasti ada dong, nggak Ada. mungkin mulus kan? Ya di awal budget lah. Di awal budget itu lumrah itu. Di tahun pertama itu tadi yang kayak aku bilang, di tahun pertama tuh susah, ngedukasinya harus bener-bener ekstra sabar. Pernah itu kalau di tahun pertama tuh malah pernah kayak apa ya, mensubsidi lah. Kalau Oh, gitu. iya mensubsidi
warung sendiri malah. Tapi lo tetap aja jalan. Aku Yang tetap penting jalan ya. yang penting jalan. Ya, karena kalau aku bilang karena udah jadi kesukaan ya, maksudnya ngopi ini udah jadi habit lah, suka, terus hobi juga, ngulik. Orang yang kurang bersyukur kalau aku bilang hobiku dibayar gitu, maksudnya aku ngejalanin hobiku nih, akhirnya terbuat bisnis. Jadi Perkara menghasilkan iya, gitu ya. perkara orang datang apa enggak, ya aku masih adem nih sama hobi ini. Tapi ternyata ada orang datang terus nikmatin kan, bisa nikmatin apa yang aku buat. Udah mantap lah kalau kayak gitu. Tapi sampai sekarang lo masih keluar gitu buat ngulik kopi lagi? Masih, pasti. Masih sampai sekarang? Masih. Karena nggak ada yang apa ya lah. Belum dibilang puas enggak. Memang tapi ya kayak kita harus terus belajar kalau aku bilang. Nguliknya harus terus karena makin kemari makin ada varietas baru lah, ada apa? Ada kopi dari inilah, kopi dari itu, belum semua kopi yang kita cicipin gitu. Bener juga sih memang. Banyak, makanya aku bilang hampir di 3 tahunan ini aja masih banyak yang belum aku ulik gitu. Jangka waktunya panjang banget kan berarti. Oke. Sebenarnya satu lagi sih, tadi gue bilang terakhir ini satu lagi nih ya. Apa ya? Apa sih tips atau masukan lo buat teman-teman yang pengen ngebangun seperti ini gitu? Apa ya? Tips lo apa gitu? Yang pertama knowledge ya pasti, pengetahuan tentang kopi, terus Berarti dia harus terus belajar, Oh, iya, jangan iya. merasa puas berarti ya. karena nggak sedikit kopi ini nggak apa ya, nggak simple, tapi bukan harus diribetin juga enggak. Jadi mulai dari varietas tuh harus tahu, terus minimal itu tadi ya, pengetahuan itu, terus kalau petani itu kayak gimana sih gitu, kesulitan Lo mereka apa. sampai ke petaninya gitu? Pernah lah beberapa kali ngobrol sama petaninya. Petani lo tanya iya, gitu? Iya, kesulitannya apa gitu. Terus belajar proses panennya apa. Walaupun kita tidak terjun di ini ya, di apa namanya, di ladang ya, enggak. Jadi cukup tahu aja dari petani. Oh ini prosesnya proses ini nih gitu. Terus kalau kita aja udah di apa ya, di roastery harus tahu profilnya apa. Kita pengen kopi ini yang mau dibuat apa gitu-gitu. Terus paham. Terus teknik nyeduh juga ada. Jadi barista tuh seperti apa yang bagus gitu. Sampai iya kalau cara nikmatin kopi ya gitu-gitu. Jadi kalau udah bisa nikmatin kopi yang benar, ya udah mudah-mudahan kita bisa nih ngasih yang bagus juga buat customer, itu aja sih. Jangan pernah patah semangat lah kalau aku bilang. Terus semangat. Terus berjuang, Iya, pasti. Kalau baru jalan 20 meter terus udah nyerah, bagus nggak usah jalan. Kendala itu pasti ada. Pasti. Yang penting kita mau belajar. Ya, gitu. ya setiap kali jatuh harus berani bangkit lah. Kalau aku kayak gitu sih, kalau aku ya mikirnya ya, bukan karena udah jalan sekian tahun terus akhirnya aku bisa ngomong kayak gini, enggak. Ya, karena kan kita ngelewatin prosesnya gitu. Iya, benar. Prosesnya kita tahu. Dan jangan patah semangat ya. Iya. Walaupun sepi gitu. Walaupun sepi, hujan, mati lampu. Oke, ini gua tanya lo. Ya, ini pembicaraan lari dari topik. Gue cuma mau ngetes seberapa psikopatnya. Dan lu harus berpikir sebagai psikopat gitu. Tapi bukan berarti lu seperti itu. Itu maksud gua. Ya kan? Oke. Gue kasih pertanyaan ini sedikit aja sih. Sebenarnya ada banyak pertanyaannya. Cuman gue kasih dikit aja. Gue kasih 3 pertanyaan aja. Oke? Siap. Nah, ini lu harus berpikiran seperti psikopat. Iya. Yang pertama, lu tinggal di sebuah apartemen di lantai 5. Jadi pada suatu pagi lu keluar nih ke balkon. Lu keluar, lu menghirup udara gitu. Oke. Menghirup udara segar gitu kan. Tiba-tiba lu menoleh ke kiri dan lu lihat di bawah terjadi pembunuhan, ada pembunuhan cuk gitu kan. Nah, lu ngelihat dia dan seketika dia ngeliat lu gitu. Jadi lu tatap-tatapan gitu berdua gitu. Lu mau gimana juga bingung. Akhirnya si pembunuh itu sambil nunjuk-nunjuk lu begini.
menurut lo yang ada dalam otak lo, apa yang ada di dalam hatinya itu apa gitu? Apa yang sedang terjadi yang gini apa maksudnya? Giliran aku berarti. Oh, tunggu nih giliran kau nih. Gitu. Karena aku udah lihat kan, maksudnya lihat dia ngebunuh orang kayak gitu. Oh, tunggu giliran gue ya. Berarti dia normal guys, bukan psikopat. Karena kalau dia beneran psikopat, seorang yang bikin psikopat itu, dia nunjuk-nunjuk itu sebenarnya dia ngitungin lantai 1, 2, 3, 4, 5 sampai lantai 5 dibunuh lo. Itu pemikiran psikopat. Berarti dia lolos nih, dia bukan psikopat. Oke. Pertanyaan kedua. Ini kita ada di jembatan. Oke. Di jembatan ini ya ada orang juga lagi berdiri di tengah-tengah nih. Oke. Di jembatan ini di bawahnya ada rel. Rel kereta. Rel kereta ini di sebelah kirinya kita lihat itu di bawah berjajar ada 5 orang diikat di rel itu berjajar. Di sebelah kanannya ada kereta yang lagi melaju. Rel kereta lagi melaju nih. Ya. Udah. Ini gue kasih pilihan bagi anda jawaban. Oke. Yang pertama, lu biarin aja keretanya lewat, ngebunuh 5 orang tadi yang lagi terikat. Itu yang pertama. Yang kedua, lu dorong seseorang yang dari atas yang di samping lu untuk menggagalkan. Kan kalau dia jatuh nih, dia dinabrak yang satu orang ini, kan ngerem tuh, jadi nggak jadi nabrak. Ya kan? Oke. Jadi mengorbankan 1 orang untuk 5 orang. Nah, Nggak ada pilihan. kalau lu cuma dua itu coba. Nggak ada pilihan lari Kalau lu ya. pilihan yang mana? Oke. Yang pertama tadi apa? Ngebiarin orang itu mati. Ngebiarin. Iya, kayaknya harus ngiklasin yang 5 tadi aja dah. Harus ngikasin. Yang 5 aja. Biarin aja dia mati. Iya, daripada ngedorong orang juga kan. Kenapa? Yang berdosa kan aku kalau ngedorong orang tadi. Oh. Kalau ngedorong orang tadi aku jadi ngebunuh dia kan. Oh iya benar. Ya dia lolos. Nah itu jawaban orang normal. Karena kalau jawaban psikopat, dia bakalan, ya dia rela ngebunuh 1 orang. Dia maksudnya gini, dia menghalalkan membunuh untuk mencapai tujuannya. Tujuannya kan menyelamatkan yang 5 orang tadi gitu. Jadi dia halalkan aja dengan segala cara apapun gitu. Itu intinya. Ya lolos sudah. Yang terakhir nih. Oke. Dan sebenarnya pertanyaan yang terakhir ini udah ramai di mana-mana. Banyak. Di mana-mana ini udah ada. Dan gua rasa dia juga pasti bisa jawab ini. Nih. Lu jadi pembunuh. Sorry. Lu jadi maling. Lu maling dalam sebuah rumah. Nah, pas lu mau maling tuh, lu bawa pisau tuh kan, lu mau maling. Pas lu mau maling, itu yang punya rumah ada di dalam, dia mau keluar gitu, dia mau ke dapur, mau minum gitu kan. Jadi lu kegep pas-pasan, pas lu kegep pas-pasan, yang punya rumah ini takut, dia lari ke kamar mandi, dia tutup, dia kunci, ya kan? Nah, pertanyaan gua, lu yang tadi sebagai maling, lu ngapain? Bebas lu ngarang apa aja boleh. Kalau udah kegep kabur lah. Kalau udah kegep kabur. Iya. Kabur aja lu nggak mau ngambil yang apa gitu. Udah kabur lah. Ngambil barang gitu. Kabur aja langsung. Kabur aja. Iya. Karena basicnya bukan maling gitu. Kan gua bilang mikirnya sebagai psikopat. Enggak. Kabur aja, udah kabur. Oke. Mau tahu jawaban psikopat apa? Kalau psikopat paling Apa? Menurut lo apa kalau lu psikopat menurut lo apa? ya maksa buat ngebawa kamar mandi terus selesaiin lah. Bunuh berarti. Iyalah. Salah. Terus jadi apa? Salah. Kabur salah. Ngebunuh di kamar mandi salah juga. Salah. Dan lo mau tahu jawaban sebagai psikopat itu apa? Apa tuh? Jadi psikopat ini dia tunggu di depan pintu kamar mandi sampai orangnya keluar. Begitu orangnya keluar langsung. Bahkan dia buat seolah-olah dia keluar, dia ke depan dulu, buka pintu, tutup pintu, jep, habis itu dia duduk di depan pintu kamar mandi, dia tungguin tuh sampai orangnya keluar. Begitu orangnya keluar,
berarti dia lolos sebagai psikopat. Bukan Mulai. psikopat doi. Mulai lagi. Gak usah, udah cukup. Udah cukup. Oke Rep, terima kasih perbincangan ini Rep. Sip. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang menonton, kalau mau bangun bisnis seperti ini ya bangun aja dan terus belajar gitu. Itu sih intinya, apapun usaha kita ya, apapun yang mau kita pivot itu memang ya belajarnya terus jangan pernah merasa puas ya. Yang pertama tuh harus dimulai lah. Harus dimulai. Kalau nggak dimulai nggak bisa. Harus dimulai terus baru belajar kan. Oke guys, segitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.